Halo Sobat Traveling, ketemu lagi di channel Traveling Tipis-Tipis. Dan di video kali ini kita akan road trip. Road trip yang cukup jauh buat pertama kali dari Malang tujuan akhirnya ke Jakarta. Bukan tujuan akhir juga sih, karena nanti dari Jakarta ya balik ke Malang lagi. Tapi sebelum mulai road tripnya, ngintip dulu yuk bawaan kita di dalam mobil kayak gimana. Dan ini nih tempat duduk VIP buat si kecil, pakai car seat lengkap, ada holder buat tab juga. Kali aja dia bosen selama di perjalanan biar nggak rewel. Tapi tetap nggak lupa mainannya juga di bawah. Kotak obat juga nggak ketinggalan. Terus di pojokan sini ada peralatan mandinya si kecil dan nggak lupa juga bawa balon. Lanjut di bagasi belakang penuh sesek banget nih. Bawa oleh-oleh khas Malang yaitu keripik tempe bawa 3 kardus. Ada stroller, ada alat steril botol, bak mandi, ada 2 koper juga. Yang satu isinya pakaian dewasa dan 1 koper lagi khusus buat pakaiannya si kecil. Banyak banget ya bawaannya, padahal kalau dulu nih sebelum punya baby kalau kemana-mana bawa 1 koper doang itu udah cukup. Sekarang kayak orang mau pindahan rumah aja. Dan udah siap mau berangkat, si kecil udah duduk santai di car seat sambil nonton balita. Biasalah tontonan kesukaannya si Ciki dan trip meter mobilnya udah direset 0 juga. Nggak tahu nih nanti waktu pulang pas sampai Malang lagi bakalan berapa kilometer perjalanan kali ini. Dan akhirnya jam 9 pagi kurang dikit kita baru mau berangkat. Padahal rencana awalnya kita mau berangkatnya itu habis sahur. Habis sahur persis kok nanggung ya kalau nggak sekalian nunggu waktu sholat subuh. Pas habis subuh nanti jam tujuan berangkatnya biar nggak ngantuk di jalan. Pas jam 7 mandiin si kecil sama nyuapin sarapan dulu dan akhirnya baru deh jam 9 berangkatnya. Road trip di hari pertama ini pas hari Rabu tanggal 6 April 2022, puasaan hari kelima kalau nggak salah. Dan sebenarnya kita ke Jakarta bukan mau traveling atau jalan-jalan atau wisata gitu, tapi emang lagi ada keperluan aja yang cukup mendadak dan urgent banget. Jadi langsung deh nyiapin semuanya buat berangkat. Di vlog edisi sebelumnya pas ke Jakarta juga kita kan naik kereta nih. Tapi sekarang berhubung barang bawaannya itu banyak, terus nanti pas di Jakarta juga butuh buat kesini ke situ, kesana kemari. Terus mau ada perlu juga ke Garut, jadi akhirnya mutusin buat road trip aja deh. Pengalaman sih dulu waktu naik kereta, pas di Jakartanya itu bingung mau kesana kesininya naik apaan. Terpaksa deh selalu naik Grab. Kadang jaraknya cukup dekat kena 30.000, 40.000. Dan itu sering banget kita nge-grabnya. Terus bolak-balik naik turunin barang bawaan juga. Jadi kayak banyak banget budget keluar dan kurang efektif aja. Kita road tripnya nyantai aja nih guys. Hari pertama targetnya nggak langsung ke Jakarta juga, tapi singgah dulu di Semarang. Dan kita sok-sokan nih nggak mau lewat tol. Padahal tol itu pintu gerbangnya persis sebelah perumahan. Pengen ke Semarang itu lewat Pantura. Kalau lewat tol sih dari Malang ke Semarang di Google Map itu jarak tempuhnya 420 km dan waktunya sekitar 4 jam 47 menit. Tapi nggak bakalan pas gitu juga waktunya. Estimasi kalau sambil istirahat atau sholat juga mungkin perjalanan bakalan menempuh waktu sekitar 5-6 jam lah. Dan kalau lewat tol berangkat jam 9 pagi gini kemungkinan sampai Semarang jam 3 sore. Balik lagi ngecek ke Google Map, kalau perjalanan dari Malang ke Semarang lewat Pantura ternyata butuh waktu sekitar 8 jam 45 menit. Ditambah waktu istirahat ya mentok-mentok 10 jam lah ya. Jam 9 berangkat kemungkinan sampai Semarang jam 7 malam. Selisih waktunya sih nggak begitu banyak, cuman 3-4 jam, jadi semangat banget nih kita berangkat lewat Pantura. Berharap hari ini jadi hari yang menyenangkan karena road trip sambil menikmati suasana laut utara Jawa. Pengen lihat-lihat pemandangan juga biar nggak bosen gitu-gitu aja, soalnya kalau lewat tol kan yang dilihat ya itu-itu doang. Perjalanan cukup lancar, suasana jalanan juga nggak begitu rame, mungkin karena bukan jam berangkat atau pulang kerja kali ya. Bukan weekend juga. Lewat Singosari, lewat Lawang, Purwodadi juga lancar-lancar aja. Ini sebelah kiri jalan kalau kita mau ke Taman Safari Prigen ada Gapura Gading Gajah yang gede banget. Jalan ke Baobab Safari Resort juga lewat sini. Hotelnya itu ada di sebelah Taman Safari persis. Kita lanjut terus dan mampir sebentar ke parkirannya Taman Dayu karena si kecil ternyata lagi pup. Jadi ganti popoknya dulu lah di parkiran.
Setelah ganti popok, kita lanjut lagi jalannya. Habis Pandaan, kalau lewat bawah itu ngelewatin Sidoarjo, Surabaya, baru Gresik, terus Pantura. Dan kebetulan nih seminggu sebelumnya saya habis motoran dari Sidoarjo siang-siang gini juga. Dan itu macet banget pas arah ke Waru. Takut kalau sekarang kena macet juga kayak waktu kemarin, jadi kita mutusin deh dari Taman Dayu langsung belok kanan masuk ke gerbang tol Pandaan. Nggak apa-apa lah ya guys, ngetol dikit aja buat ngelompatin Sidoarjo sama Surabaya. Yang penting kan kita tetap keluarnya nanti di Gresik buat lanjut lewat Pantura. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never. Dari gerbang tol Pandaan terus ngetep di gerbang tol Kejapanan ini kena 20.000 aja. Lumayan. Dari gerbang tol Kejapanan ngetep lagi di gerbang tol Waru Utama kena 14.000. Padahal jaraknya cukup jauh. Emang murah banget sih tol lama ini. Cuman ya kalau udah sampai sini tuh cukup banyak kendaraan berat kayak truk-truk yang gede-gede banget gitu. Nggak tahu mereka tujuannya cuman mau ke Tanjung Perak atau mau lewat Pantura juga. Dan karena kita mau lewat Pantura, jadi kita ambil arah ke Gresik. Mulai dari panas, mendung, hujan, sampai panas lagi kita lewatin terus. Dan kita sampai juga di gerbang tol Tandes Barat. Di sini cuma nempelin e-money aja tanpa kena biaya. Ya sekalianlah buat ngecek saldo aja. Dan suasana di sini masih gerimis tipis-tipis aja, tapi nggak lama habis itu hujan yang lebih deras mulai datang. Dan kita nyetirnya pelan-pelan aja deh biar lebih safety. Di depan ada rest area nih. Kebetulan kita mau bikinin si kecil susu dulu dan saya sendiri juga mau mampir ke musola buat sholat. Tapi pas udah belok ke rest areanya ternyata kita malah kejebak macet. Truk gede-gede juga pada belok ke rest area ini. Kayaknya sih mereka mau antri beli solar. Karena solar kan akhir-akhir ini emang cukup langka di beberapa SPBU. Buat masuk ke rest area aja ini kita kejebaknya sekitar 20 menitan. Aduh, cukup menyita waktu dan keluar dari rest area hujan pun sampai udah berhenti. Dan kita lanjut perjalanan lagi keluar ke gerbang tol Manyar, ngetap kartu dan kena 22.500. Finally, kita udah lumayan motong waktu lewat tol dan dari sini perjalanan kita lanjutin tanpa tol sama sekali ke Semarangnya. Petualangan baru aja dimulai nih guys. Baru aja keluar tol, kita udah disambut sama kemacetan. Kemacetan pertama kita rasain waktu ada di pertigaan Jalan Raya Manyar. Kalau di map sih tulisannya Jalan Raya Dendles. Tapi kan Jalan Dendles itu panjang banget ya guys. Dari pucuk baratnya itu di Anyer, Banten, tembus ke pucuk timur di Penarukan Situbondo yang jaraknya kurang lebih 1000 km dan menyusuri pesisir utara Jawa. Makanya itu jalanan ini sekarang lebih dikenal sebagai jalur Pantura. Proyek ambisius Dendles ini pastinya ngelibatin banyak tenaga yang nggak sedikit dan di masa itu pastinya juga para pekerjanya adalah kaum pribumi yang dipekerjakan secara paksa tanpa diberi upah. Kata sejarah sih gitu. Dan karena itu juga Dendles terkenal dengan jenderal yang bertangan dingin. Udah cukup lah ya belajar sejarahnya. Dan kita lanjut lagi road tripnya. Kita lihat di map sih macetnya itu lumayan panjang. Warna merah jalanannya, tapi ya udahlah kita nikmatin aja perjalanan kali ini. Dari sini waktu udah nunjukin jam 12:30. Dari berangkat tadi jam 9 pagi, sekarang udah menempuh 3,5 jam. Perjalanan juga masih jauh, jadi harus tetap semangat. Jadi kemacetannya di Pantura itu kayak gini nih guys. Rame banget sama kendaraan berat. Beneran gak bisa kenceng, paling-paling kecepatan mobil itu cuma 40-50 km doang.
Kalaupun ada kesempatan ya pasti saya udah nyalip ke sana sini, tapi nggak ngaruh banyak juga. Habis susah-susah nyalip truk, di depannya truk lagi. Nyalip lagi, depannya truk lagi. Gitu terus sampai jalur panturanya habis. Cuman ya kalau lewat pantura sih kebantunya sama pemandangan. Jadi meskipun macet nggak bisa ngebut, tapi bisa nikmati pemandangan. Kadang ada kelihatan tambak, kadang kelihatan laut, lihat perahu-perahu nelayan juga. Tapi kalau masih di sekitaran Gresik sini sih belum kerasa pemandangannya. Tapi kalau udah sampai Lamongan atau Tuban, nanti bakalan lebih sering lihat lautnya. Karena lihat map dan jalanan masih panjang banget macetnya, akhirnya kita mutusin buat lewat jalan alternatif. Agak belok-belok dikit tapi jalannya cukup oke. Lumayan juga bisa ngebut dan gak ada truk-truk gede. Lumayanlah nyingkat waktu lewat jalanan ini dan tembusnya udah di Lamongan deket sama WBL atau Wisata Bahari Lamongan. WBL sendiri menurut saya bagus juga di dalamnya. Ada wahana-wahana gitu mirip kayak Jatim Park di Kota Batu. Saya dulu pernah sekali main ke WBL rame-rame sama teman-teman. Sayangnya waktu itu belum bikin channel YouTube, jadi nggak kepikiran buat ngevlog. Dan sekarang karena udah sore, udah jam 2, setengah 3-an lah. Si Ciki waktunya makan juga, jadinya nyari tempat yang enak buat parkir dan akhirnya kita mutusin buat mampir di WBL. Ternyata suasana WBL ini sepi banget, parkirannya sangat longgar, dan yang jualan makanan di sekitaran sini juga nggak ada yang buka karena lagi puasaan kali ya. Yang buka cuman pusat oleh-oleh aja, kayak jualan aksesoris dan kaos-kaos gitu. Kita masuk dulu yuk ke dalam nyari tempat yang teduh karena pas keluar mobil baru kerasa udara Lamongan itu panas banget. Need to pretend hard, 'cause we like it. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Jadi nih guys, sekarang kita lagi ada di WBL. Itu tadi sih dadakan banget mau kesini. Soalnya Ciki belum maem dan ini udah jam 2 ya. Udah jam 2, habis itu waktunya maem nyari tempat maem itu di mana gitu. Akhirnya kita mutusin ke WBL dan ternyata WBL sepi banget guys kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kalau untuk souvenirnya itu ada di situ. Itu juga kalau ke situ bisa lah nggak bayar. Tapi kalau untuk pintu masuknya sendiri itu ke sana guys. Nah, untuk pembelian tiketnya sebelah sana, habis itu masuknya itu 1, 2, 3, 4. Tapi yang dibuka cuma satu aja. Jadi ya kayak gini. Lumayan lah. Tapi di sini sepi banget, di parkiran aja tadi sepi. Dan setelah Ciki kenyang, kita langsung lanjutin perjalanan lagi. Sepertinya estimasi sampai Semarang jam 7 malam bakalan molor deh. Karena kita kebanyakan berhentinya. Terus jalan juga cuman bisa pelan-pelan aja, nggak nyangka di Pantura bakalan semacet ini. Dan baru keluar dari area parkiran WBL, udah disambut sama truk gandeng yang super gede, yang jalannya itu yimimiyi, alias pelan banget tapi akhirnya kesalip juga. Habis nyalip truk satu ya muncul lagi truk lainnya di depan. Gitu terus emang sampai hujan, terus sampai terang, sampai hujan lagi, sampai terang lagi. Jalanannya tetap macet dan penuh sama kendaraan besar. Resiko ya guys lewat Pantura ya kayak gini. Tapi jujur nih sebenarnya saya nggak ngira aja kalau lewat Pantura bakalan semacet dan selama ini. Kirain jalanannya itu rame tapi tetap longgar gitu bisa nyalip-nyalip. Ternyata buat nyalip satu truk aja butuh waktu yang lumayan lama. Jadi gimana nih yang mau mudik lewat Pantura? Yakin nggak mau ngetol aja? Tapi guys yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Daerah Lamongan dan Tuban banyak banget jalur panturanya itu yang persis ada di samping laut. Jadi penat setelah macet-macetan dari tadi tuh lumayan hilang, ada hiburan sedikit. Dan emang sebenarnya ini sih yang kita cari dari berangkat tadi. Pemandangan pantai utara Jawa yang keren banget, lengkap dengan kapal-kapal nelayan yang lagi bersandar.
Sekitaran jam setengah 5 sore, sampai Tuban, ternyata arah ke Semarang dilewatinya ke tengah kotanya. Jalan searah gitu lumayan nggak campur sama truk-truk gede juga. Karena kendaraan berat ada di jalannya sendiri. Dan udah sore di sini mampir dulu di masjid buat sholat asar. Setelah itu lanjut lagi berangkat. Rencananya sih pengen nyari tempat buka puasa yang di pinggir-pinggir laut gitu biar suasananya asik. Tapi nunggu maghrib masih lumayan lama dan perjalanannya masih jauh. Jadi lanjut aja kali aja di depan nanti ada tempat makan juga yang letaknya di pinggir-pinggir laut gitu. Kirain kota Tuban itu masih panjang dan ternyata setelah beberapa saat udah lewat aja gapura kota Tuban. Dan di sini kanan kiri nggak ada dong guys yang jualan makanan. Kadang-kadang cuma ngelewati pepohonan aja, kadang-kadang lewatin lautan tapi sepi nggak ada rumah atau yang jualan. Dan bener aja pas maghrib ternyata kita lagi di tengah-tengah hutan. Untung aja di mobil ada air minum jadi ngebatalin puasa dulu sambil terus jalan. Agak lamaan kira-kira jam 6-an lewat baru deh kita nemu ada keramaian kota. Nggak tahu nih, saya juga lupa ini udah sampai daerah mana. Kayaknya sih masih di daerah Kabupaten Tuban, hampir perbatasan gitu sama Rembang. Dan karena perut udah lapar, akhirnya kita melipir buat nyari makan. Kebetulan ada yang jualan nasi goreng, yang beli banyak juga dan nggak ngira aja di tempat kayak gini jauh dari kota. Terus udah nahan lapar dari tadi pas pesen nasi goreng ternyata nasgornya itu enak banget. 1-10 dapat nilai 9 lah. Beneran seperti nemu harta karun gitu senengnya. Sayang banget nasgornya ini jauh di sini. Coba kalau dia jualannya itu di Malang, pasti saya beli nasgor ini tiap hari. Berhubung Ciki lagi bobo, jadi kita makan nasgornya itu di pinggir jalan aja di trotoar sambil makan di samping mobil gitu jagain si kecil. Dan setelah perut kenyang kita lanjut lagi perjalanannya. Langit udah mulai gelap dan konsentrasi berkendara harus ditingkatin lagi. Pas lihat Google Map, ternyata perjalanan dari sini masih kurang 4 jam lagi untuk sampai ke Semarang. Padahal sekarang udah jam 7 malam, jadi bakalan sampai Semarang itu sekitar jam 11-an. Aduh, udah capek banget sih. Sempet kepikiran juga buat nyari penginapan aja di sekitaran Pati atau Kudus. Tapi kalau dipikirin lagi besok masih harus perjalanan jauh lagi dari Semarang ke Jakarta. Jadi nggak apa-apa lah hari ini dimentokin aja sampai Semarang. Sampainya tengah malam juga nggak apa-apa dijabanin aja. Yang penting nanti bisa istirahat enak dan besok nggak harus berangkat pagi-pagi juga kalau ini nanti nginepnya di Semarang. Karena kondisi malam dan gelap terus agak gerimis juga jadi nggak banyak yang bisa direkam. Yang jelas perjalanan malam masih penuh sama truk-truk gede, nggak bisa ngebut. Nyali pun harus lebih ekstra hati-hati. Kalau dibilang capek sih ya capek banget. Kalau dibilang ngantuk ya ngantuk. Tapi sepanjang perjalanan kita berdua ngobrol-ngobrol seru aja. Apaan aja deh yang bisa diomongin biar nggak terlalu ngantuk juga. Saya juga nggak ngira sih kalau si Ciki ternyata pinter banget. Entah dia lagi melek atau lagi bobo sekalipun dia nggak rewel sama sekali. Dan setelah melewati Pati, Kudus, dan juga Demak, akhirnya jam setengah 12 malam kita baru masuk Semarang. Terus perjalanan lagi ke hotel dan check-in itu persis jam 12 malam. Totalnya nih dari Malang ke Semarang butuh waktu 15 jam kalau lewat Pantura. Padahal nih kalau mau patas full tol dari Malang ke Jakarta, 12 jam aja udah nyampe. Ya udahlah nggak apa-apa buat pengalaman. Akhirnya guys ketemu kasur juga dan kita istirahat dulu di Hotel All Stay. Udahan dulu vlog road trip hari pertama yang sangat melelahkan ini. Dan di video selanjutnya, saya akan nge-review Hotel All Stay ini dan lanjut lagi road trip hari kedua. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan uploadan video seru selanjutnya. Makasih udah nonton. Every morning you wake me, it's way too early, but I don't care. You're not faking, your head so curly, kissing my face, you're amazing. You swear too often, give me that look, now I'm dead, put me in a coffin.